Selamat pagi Pak Wayan, perkenalkan saya Erwindo, memvideokan presentasi yang telah saya buat terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah Supply Chain Management. Mengutip kepada yang Bapak sampaikan, juga di capture oleh teman-teman, ujian akhir semester yang dimaksud adalah mengambil peran sebagai Supply Chain Manager dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan masing-masing. Kemudian apa yang menjadi kendala yang harus diselesaikan oleh seorang SCM Manager, serta apa rekomendasinya sebagai SCM Manager. Jawaban atas hal tersebut dibuat dalam bentuk PowerPoint, dipresentasikan dan divideokan dengan durasi 15 menit. Isi jawaban minimal mencakup pengantar, kondisi latar belakang, analisa, serta rekomendasi. Berikut adalah jawaban yang telah saya buat dalam PowerPoint. Jadi di perusahaan saya itu ada kendala terkait dengan bahan bakar, Pak. Yaitu saya bekerja di bagian pemboran, di bagian pengeboran, dan di operasional kami yang ada di lepas pantai terhenti karena suplai pasokan bahan bakar terhambat atau tidak tepat waktu. Karena untuk operasional unit pemboran itu membutuhkan bahan bakar seperti halnya kendaraan. Jika tidak ada bahan bakar maka unit tidak bisa bergerak. Letak dari lapangan lepas pantai kami itu adalah di Laut Natuna, sedangkan suplai bahan bakar yang terdekat adalah dari Kepulauan Batam, yaitu di daratan di Kepulauan Batam. Perusahaan meminta Departemen Supply Chain Management pada saat itu agar tidak terulang kembali di operasional pengeboran selanjutnya untuk melakukan analisa atas kendala yang terjadi dan merubah rantai suplai bahan bakar agar pasokan selalu tersedia dengan cara yang paling aman, efektif, dan efisien. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka sebagai supply chain management, maka harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang kendala tersebut. Maka sebagai supply chain manager, saya mencari latar belakang mengenai bahan bakar, latar belakang terkait kebutuhan dari operasional pengeboran, dan berikut adalah latar belakang yang telah saya capture. Yang pertama itu area operasional perusahaan adalah di Laut Natuna, sehingga jelas titiknya di mana dicari tahu di Laut Natuna tersebut untuk tempat pengantarannya. Paling tidak, jika pun tidak titik koordinat, tapi radius, sehingga jelas tempat pengantarannya. Yang kedua, unit yang digunakan untuk operasi pengeboran di perusahaan menggunakan jack-up rig. Jadi, unit operasional pengeboran bisa bermacam-macam. Jika jack-up rig, maka itu mempengaruhi pada bullet selanjutnya, yaitu adalah unit jack-up rig itu membutuhkan bakar seberapa banyak untuk mengoperasionalkannya. Dan terketahui kalau untuk unit jack-up rig itu 20.000 liter kurang lebih sehari. Sehingga di sini bisa diantisipasi akan kebutuhan dari bahan bakar tersebut. Ini juga harus dipertimbangkan dengan operasional lain yang ada di perusahaan. Nah, yang keempat, selama ini perusahaan itu dicari tahu sistem pengadaannya seperti apa untuk unit jack-up rig ini. Dan setelah diketahui secara kontrak, sistem yang dipakai oleh pengadaan oleh perusahaan adalah dry atau kering atas unit jack-up rig ini, di mana kontraktor hanya menyediakan unitnya saja, sedangkan perusahaan yang berkewajiban menyediakan bahan bakar. Dan yang terakhir,
sehingga perusahaan harus mengambil bahan bakar dari daratan terdekat, yaitu di Pulau Batam. Karena perusahaan bertanggung jawab, maka perusahaan mengambil bahan bakar itu sendiri dengan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan dan mengantarkannya ke JK tersebut. Adapun kondisi latar belakang lanjutan yang kami telaah kembali untuk ke Pulau Batam, perusahaan itu harus menggunakan kapal supply. Jadi perusahaan harus menyewa kembali kapal supply untuk mengambil bahan bakar tersebut dari Laut Natuna ke Batam. Setelah mengambil bahan bakar, kapal tersebut balik berlayar ke Natuna untuk mensuplai ke JK Prit. Jadi bisa dibayangkan bahwa selain rental kapal, kapal ini sendiri pun harus membakar bahan bakar ke Pulau Batam selama pelayarannya. Kemudian balik lagi pelayaran dari Batam ke Laut Natuna, dan itu pun harus membakar bahan bakar atau fuel. Jadi 2 kali rental kapal dan juga konsumsi bahan bakar selama perjalanannya. Dan yang ketiga, di Pulau Batam sendiri itu termasuk freight trade zone, di mana setiap kapal keluar itu harus mengurus custom clearance, yaitu menghitung dan membayar segala biaya dan pajak yang berlaku di aturan negara Republik Indonesia. Jadi ini memakan waktu kembali bagi kapal ataupun perusahaan yang mau keluar dari Batam untuk mengurus custom clearance. Kemudian selain itu, bahan bakar di Indonesia yang digunakan di industri migas itu sesuai aturan regulasi harus mengambil dari PT Pertamina, sehingga perusahaan harus mengikuti proses bisnis PT Pertamina dalam melakukan transaksi bahan bakar. Salah satu hal yang tidak bisa diikuti oleh sistem finansial perusahaan, karena hal tersebut mengacu kepada sistem korporasi perusahaan, adalah menaruh deposit di PT Pertamina, sehingga selalu memiliki saldo untuk transaksi bahan bakar. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu menaruh deposit di PT Pertamina. Yang ada terjadi bahwa kami membayar setiap kali pembelian. Nah, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika frekuensi pengambilan tersebut lebih cepat dibandingkan proses penyelesaian pembayaran. Dalam hal ini PT Pertamina tidak bersedia ada tunggakan. Jadi tunggakan harus selesai dibayar terlebih dahulu sebelum pengambilan selanjutnya. Ini ada dibahas di slide ini. Jadi kapal supply bahan bakar yang terhambat di proses customs clearance dan prioritasi pelayanan oleh PT Pertamina saat invoice PT Pertamina atas pembayaran bahan bakar sebelumnya belum dibayarkan. Jadi ada 2 hal tadi dari slide sebelumnya. Yang pertama, waktu pengurusan dari customs clearance itu mendelay keberangkatan dari kapal untuk membawa bahan bakar. Yang kedua, PT Pertamina jika belum dilunasi, maka tidak diprioritisasi untuk pengambilannya. Pembayaran invoice yang sering menjadi polemik perusahaan karena PT Pertamina selalu lama memasukkan invoice dari waktu pembelian atau pengambilan barang oleh perusahaan. Jadi proses invoicing dan pembayaran di perusahaan jelas memakan waktu. Karena perusahaan tidak bisa menaruh deposit, maka perusahaan harus memprioritisasi pembayaran invoice ini secepat-cepatnya agar frekuensi selanjutnya pengambilan bakar tidak terhambat. Namun, kendalanya jika PT Pertamina memasukkan invoice tersebut tidak cepat, maka tidak ada yang bisa diproses dalam invoice tersebut. Nah, ini adalah polemik yang selanjutnya.
di mana Pertamina selalu lama memasukkan invoice sejak waktu pembelian atau pengambilan bahan bakar oleh perusahaan. Selain itu, ada juga faktor di mana cuaca selama kapal berlayar dari Laut Natuna ke Pulau Batam dan balik lagi ke Natuna itu tidak selalu anteng, tidak selalu calm, sehingga mengurangi kecepatan dari kapal berlayar. Nah, juga telah dicek dampak dari keterlambatan bahan bakar ini sehingga harus menstop operasi unit pemboran jackup itu per jamnya ada sekitar 17.000 USD atau dirupiahkan sebesar 255 juta per jam, sehingga dampaknya tuh jauh lebih besar dibandingkan biaya dari bahan bakar ataupun biaya transportasi dari bahan bakar tersebut. Di sini adalah peta lokasi dari Laut Natuna ke Batam. Jadi operasional kami perusahaan kami terletak di Laut Natuna, yaitu yang bagian kuning-kuning ini, atau bisa juga di sebelah kiri ini ada di di bagian sini, kurang lebih. Nah, jarak yang terdekat memang ada dua, bisa kita ke Batam, yaitu di sini, atau bisa juga ke kepulauan yang lain di sini. Namun infrastruktur yang dimiliki yang lengkap itu hanya di Batam, sehingga jaraknya harus ditempuh adalah yang terdekat adalah di Batam, yaitu di sini. Nah, kemudian skema kemudian dari latar belakang tersebut maka dilakukan analisa terkait kendala yang terjadi. Skema pengiriman bakar yang digunakan oleh perusahaan saat operasional pengeboran berlangsung adalah menggunakan skema loko. Kemudian saya selaku SC Manager maka mencari tahu sebenarnya dalam sistem pengiriman bakar ini ada berapa skema sebenarnya dalam industri migas atau yang dimiliki oleh PT Pertamina. Karena kembali kita industri migas harus membeli bahan bakar hanya kepada PT Pertamina. Maka kita harus mencari tahu sistem skema dari pembelian bahan bakar ini ada berapa skema yang ada dimiliki PT Pertamina. Nah, kemudian kami melakukan analisa terkait skema pembelian bahan bakar Pertamina. Itu ternyata ada 3 metode, yaitu yang pertama itu adalah sistem loko yang saat ini digunakan oleh perusahaan, yaitu menggunakan kapal perusahaan sendiri untuk memuat bahan bakar di Batam dan mendistribusikan langsung ke lapangan. Yang kedua sebenarnya sistem Franco. Franco adalah menggunakan kapal kontraktor, yaitu dalam hal ini bisa menunjuk kontraktor apa ataupun bisa menunjuk Pertamina untuk memuat bahan bakar di Batam dan mendistribusikannya ke lapangan perusahaan. Dan ada pun sistem ketiga adalah VHS, Vendor Health System, yaitu menggunakan floating bars milik kontraktor untuk standby di lapangan perusahaan. Kemudian feeder vessel dari kontraktor itu untuk menjaga stok bahan bakar yang mudik dan pulang dari Batam. Nah, perusahaan terkait dengan 3 sistem ini maka perlu dilakukan analisa lanjutan, yaitu membandingkan antara ketiga tersebut mana yang positif negatifnya atau kelebihan dan kekurangannya, sehingga bisa ditentukan rekomendasi perbaikannya. Yang pertama sistem loko. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem loko pertama adalah fleksibilitas. Pengiriman rokok memungkinkan penjadwalan yang lebih fleksibel karena menggunakan kapal milik perusahaan. Jadi kapal perusahaan kapan saja bisa mengirimkan karena fleksibel dan kapal tersedia. Yang kedua, aksesibilitas.
dapat menjangkau langsung ke lapangan atau rig karena kapal perusahaan biasanya memiliki spesifikasi yang lebih baik dalam hal jaminan keselamatan dibandingkan kapal kontraktor. Sehingga dalam aturan perusahaan, kapal-kapal itu harus diinspeksi terlebih dahulu. Sehingga kalau itu menggunakan kapal perusahaan, maka kapal tersebut bisa keluar masuk tanpa perlu diinspeksi. Itu adalah kelebihan dari sistem loko. Kekurangannya, biaya operasional lebih tinggi ternyata setelah dievaluasi. Karena seringnya perjalanan dan karena sering perjalanan mondar-mandir dari lapangan ke Batam, Batam ke lapangan, dan jumlah pengiriman yang ternyata lebih kecil. Jadi bolak-baliknya itu ternyata telah dianalisa, itu tidak seintens. Yang kedua adalah risiko keterlambatan lebih tinggi. Semakin banyak perjalanan meningkatkan risiko penundaan karena lalu lintas, izin, masalah mekanis, risiko. Ini seperti halnya telah saya bahas di latar belakang, di mana ada faktor-faktor yang harus diikuti, custom clearance, sistem invoicing, kemudian sistem cuaca, itu juga menjadi faktor keterlambatan. Dan ketiga adalah kurang efisien, tidak ideal untuk mengoperasionalkan skala besar dan jangka panjang karena kapasitas volume perjalanan lebih rendah. Karena harus mengikuti kapasitas dari kapal. Jika ingin mengambil sekali banyak, berarti harus menyewa kapal besar, maka biaya transportasi pun akan lebih besar. Ini yang dimaksud tidak efisien. Kemudian sistem Franco. Kelebihan dari sistem Franco itu adalah biaya per unit yang lebih rendah. Di mana skala ekonomi mengurangi biaya per unit bahan bakar yang dikirimkan karena harga bahan bakar dan transportasi sudah diperhitungkan. Ini karena menggunakan dari kapal kontraktor, maka harga yang diberikan itu sudah termasuk harga transportasi. Tentunya lebih mahal dibandingkan harga bahan bakar itu sendiri. Pasokan yang andal, pengiriman yang lebih terstruktur dan terjadwal menggunakan kapal kontraktor, memastikan pasokan bahan bakar yang stabil. Karena kapal dari kontraktor, maka kontraktor akan mengurus semua handling cost yang terjadi di Batam, baik itu custom clearance maupun juga proses invoicing yang ada di PT Pertamina. Kemudian karena kapal kontraktor yang dimaksudnya adalah kontraktor PT Pertamina, jadi bukan kontraktor lain. Karena kita harus membeli di PT Pertamina, maka PT Pertamina yang menunjuk kontraktor tersebut. Efisiensi cocok untuk operasi yang lebih besar karena pengiriman massal biasanya memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan kapal milik perusahaan. Kemudian kekurangan, kurang fleksibilitas karena perlu berkoordinasi dengan kontraktor dan harus terjadwal untuk pengisian. Jadi PT Pertamina juga tidak bisa sesingkat-singkatnya dalam mengorder, tetap harus meminta schedule pengiriman. Masalah aksesibilitas, mungkin tidak dapat mencapai jika lokasi pencil akan sulit dan rendah karena spesifikasi kapal. Dan inilah bagian terberat karena kapal tersebut itu harus mendempet ke JKPRIG. Namanya JKPRIG ini harus memiliki spesifikasi yang telah diinspeksi terlebih dahulu. Kemudian sistem VAS, sistem ketiga, itu kelebihannya adalah pertama efisiensi, dari sisi efisiensi penyimpanan volume lebih tinggi dan metode pengiriman memastikan pasokan yang stabil dan handal. Sehingga dengan adanya floating bars, maka PT Pertamina selalu menjaga stok ada di level tertentu minimum, dan mereka lah yang mengatur kapan mereka harus mengirim tambahan. Ya, ini maksud efisiensi. Mengurangi resiko, meminimalkan resiko kehabisan bahan bakar dan penundaan akibat besarnya kapasitas floater bars, serta menjaga stok bahan bakar oleh kapal feeder. Jadi risiko untuk kehabisan kekurangan itu datang oleh PT Pertamina, maka mereka sendiri yang berkomunikasi di internal untuk memastikan minimum stok. Dapat hemat biaya meskipun lebih mahal dibandingkan metode lain, namun seiring berjalannya waktu metode ini dapat menjadi lebih hemat biaya karena lebih sedikit pengiriman yang diperlukan dan menghindari risiko yang tidak terwujud. Jadi walaupun harganya memang sudah termasuk harga feeder, harga bar sendiri, namun harga ini masih lebih murah karena sisa dari fuel yang ada di
bahan bakar yang ada di lapangan itu tidak akan dibayarkan. Jadi kita menjaga konsistensi di sini. Nah, di mana kalaupun ada kelebihan itu menjadi tanggung jawab dari PT Pertamina atau kontraktor. Yang ketiga adalah biaya lebih tinggi. Memang di sini membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan yang lain karena menggunakan lebih dari satu kapal kontraktor, yaitu ada floating bus dan juga ada kapal feeder. Dan mereka bisa saja kapal feedernya bisa berubah-ubah tergantung mereka untuk menjaga kestabilan dari minimum stok tersebut. Analisa kelima, pembelajaran dari proyek pengeboran sebelumnya untuk metode LOCO ini, unit pengumpul bahan bakar perusahaan sering kehabisan bahan bakar yang menyebabkan downtime operasional atau waktu tidak produktif yang mana sikap rig-nya harus terhenti. Kedua, lalu lintas di depo Batam yang kapal perusahaan harus menunggu antrian dengan kapal lain, yaitu salah satunya prioritisasi dari tersebut. Karena kita tidak memiliki deposito, maka kapal kita harus mengantri. Dan setelah mengantri, kalaupun jika invoice belum terbayarkan, maka tidak boleh mengambil atau membeli bahan bakar tersebut sebelum invoice yang ada di proses dibayarkan terlebih dahulu. Masalah izin atau izin pada waktu liburan memakan waktu yang lama. Ini juga terkait dengan masalah custom clearance ataupun Pertamina itu sendiri, yang mana mengikuti sistem liburan yang berbeda, di mana kalau di kalender jika ada libur maka ada libur bersama, dan libur bersama ini di pemerintahan ataupun di regulator maka itu ada berbeda sama di pihak swasta. Di swasta hanya di tanggal merah tersebut saja, dan libur bersama itu tidak diwajibkan atau akan memakan cuti. Jadi ini berbedanya di sini. Berdasarkan pembelajaran dan risiko intangible tersebut di atas, dari slide sebelumnya telah saya summary-kan, maka VAS dapat dipilih untuk operasional ke depannya. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, sehingga dengan rekomendasi tersebut, dengan pemaparan yang telah saya sampaikan, maka berikut adalah rekomendasi yang saya selaku HCM Manager dapat memutuskan, yaitu berdasarkan penjelasan, perbandingan, dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing metode yang dibahas pada pemaparan ini, simpulkan bahwa metode VAS merupakan metode yang paling efisien dan efektif untuk mendukung operasi pengeboran selanjutnya. Metode ini meminimalkan segala risiko yang tidak terwujud setelah operasional. Pemeliharaan stok bahan bakar dengan menggunakan metode VAS akan memastikan pemeliharaan stok bahan bakar secara berkelanjutan, mencegah penundaan yang disebabkan oleh kehabisan bahan bakar. Yang terakhir adalah tempat penyimpanan bahan bakar perusahaan yang akan disulang oleh kapal pengumpan setiap kali stok turun di bawah 20% dari kapasitas 3.500 kl, sehingga stok bahan bakar selalu terjamin dan dampak biaya perusahaan yang jauh lebih mahal dibandingkan harga bahan bakar dapat dihindari dengan pasti. Di poin ketiga yang ingin saya sampaikan dan tekankan di sini bahwa PT Pertamina itu harus menjaga stok minimal 20%. Setiap mendekati 20%, maka mereka harus mengirim kapal feeder itu untuk menambah stok tersebut. Dan biaya dari keseluruhannya ini itu dibandingkan dengan potensi keterlambatan atau downtime dari operasional akan jauh-jauh lebih kecil. Dan juga di sini kenapa 3.500 kl, karena kapal ini juga akan bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek lain selain proyek pengeboran. Demikianlah tugas yang dapat saya sampaikan dan simpulkan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih Pak Wayan.